Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, nampak terlihat lebih semangat, lebih ceria di pagi hari. Jadi untuk memulai pembelajaran kita, mari kita bersiap dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Ayo, ketua kelas silakan. Diri, siap, berisam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, kita sudah berdoa bersama. Nah, ada baiknya kita bernyanyi bersama untuk meningkatkan rasa jiwa nasionalisme kita. Marilah kita bersama-sama dengan berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semua. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini ada yang tidak datang? Ada. Siapa, Nak? Bintang. Kenapa dia tidak datang? Sakit? Tidak ada kabar? Oke. Katanya mau lihat ya, mau cek. Ayo nanti pulang dilihat. Oke. Mudah-mudahan Bintang bisa kembali bersekolah bersama kita, hadir bersama untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar IPAS mengenai sistem tata surya. Ya, Ibu akan tampilkan dalam layar. Silakan buka bukunya. Ibu tampilkan dalam sebuah PPT, perhatikan ya, mengenal sistem tata surya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi, revolusi. Nah, kali ini kita belajar tentang spesifikasinya tentang planet serta benda-benda angkasa dan karakteristiknya. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu mau bertanya dulu. Tempat yang kita pijak, ya, apakah ini termaksud planet? Iya, planet apa? Ada? Planet bumi. Planet yang hanya dapat ditempati oleh manusia itu adalah planet bumi. Oke, kita perhatikan materi selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dapat menjelaskan susunan tata surya beserta ciri-ciri planet dan benda langit lainnya. Jadi, di dalam sistem tata surya atau galaksi Bima Sakti terdapat banyak sekali benda-benda langit. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan planet dalam dan planet luar berdasarkan orbitnya. Jadi planet itu bisa dikelompokkan dalam planet dalam dan planet luar. Yang ketiga, dapat membuat miniatur sederhana sistem tata surya. Nah, pada tahap ini nanti kita akan membuat sebuah proyek miniatur planet beserta matahari. Yang keempat, dapat menyajikan hasil proyek di depan kelas secara komunikatif. Nah, yang terakhir ini Ibu akan mengajak kamu untuk mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil
proyek yang telah kamu lakukan nanti. Selanjutnya, nah masuk ke materi. Apa itu sistem tata surya? Jadi sistem tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, termasuk planet, satelit, asteroid, dan komet. Ya, jadi matahari ini termasuk sumber paling besar di sistem tata surya. Planet dalam tata surya ada apa saja? Nah, kita perhatikan. Yang pertama, induk dari segalanya adalah matahari. Matahari dikatakan sebagai bintangnya di dalam sistem tata surya. Termasuk bintang nggak matahari? Termasuk. Kenapa? Apa ada? Karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sama seperti bintang yang kamu kira bintang saja yang dapat memancarkan cahaya sendiri, tapi matahari juga sama. Jadi dia juga diklasifikasikan dalam jenis bintang. Yang kedua, apalagi urutannya planet yang pertama yaitu Merkurius. Yang kedua ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu urutan dari planet-planet yang ada di dalam sistem tata surya. Mari sama-sama kita saksikan video tentang planet serta karakteristiknya. Hai teman-teman, lihat langit malam. Penuh dengan titik cahaya yang indah. Itu adalah bintang, matahari, dan planet. Semua bagian dari alam semesta kita. Hari ini kita akan bertualang seru, menjelajahi rumah kita, tata surya. Wah, kita sudah sampai di pusat tata surya, matahari. Panas sekali di sini. Ini adalah pusat tata surya kita. Namanya matahari. Sangat panas. Wow, besar dan terang sekali. Betul, matahari adalah bintang raksasa. Semua planet berputar mengelilinginya. Planet pertama, Merkurius, paling dekat matahari. Planet ini kecil dan berbatu. Kedua, Venus, si bintang kejoran. Ukurannya hampir sama seperti bumi. Ketiga, Bumi, planet tempat kita tinggal, penuh air dan kehidupan. Ayo kita jaga. Keempat, Mars, si planet merah. Warnanya merah karena berkarat. Kelima, Jupiter, planet terbesar, jauh lebih besar dari bumi. Keenam, Saturnus, punya cincin cantik. Cincinnya terbuat dari es dan batu. Sip, ada cincinnya. Ketujuh, Uranus, si planet dingin. Terakhir, Neptunus, yang paling jauh. Nah, itulah keluarga tata surya kita. Matahari dan 8 planet. Ingat, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dan sekali, alam semesta sangat luas. Masih banyak yang bisa kita pelajari. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Merkurius, Venus, Bumi. Oke, itu dia sepenggal video tentang karakteristik planet-planet. Jadi dari yang kita perhatikan tadi video tadi, kita tahu planet apa saja yang berada di sistem tata surya. Coba kita sebutkan kembali planet apa saja. Yuk, si apa? Kelvin, Merkurius,
Uranus. Berurut. Merkurius. Bagaimana? Mari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptun. Ya, Uranus dan Neptunus. Jadi kedelapan planet tersebut beredar pada orbitnya. Mereka tidak lari dari orbitnya, nak. Mereka punya jalurnya masing-masing. Kalau mereka keluar dari jalurnya, maka akan terjadilah hal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi sama seperti kendaraan, planet juga punya jalurnya masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut ke pengelompokan planet. Tadi pada tujuan pembelajaran ada disebutkan bahwasanya planet itu memiliki pengelompokan dalam sistem tata surya. Ada namanya planet dalam, ada planet luar. Jadi yang disebut dengan planet dalam adalah 4 planet yang berada dekat dengan matahari. Dan planet luar adalah 4 planet yang Jauh. berada jauh jaraknya dari matahari. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan 4 planet yang berada dekat dengan matahari? Nabila? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Nabila. Nah, bagaimana planet luar? Ada 4 planet luar. Coba sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan 4 planet luar? Ada? Coba kuat suaranya. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk ada. Alhamdulillah. Berarti tadi videonya serta penjelasan yang Ibu sampaikan, kamu lihat, kamu perhatikan dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan pada layar, planet luar itu adalah kelompok planet luar yang berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini 4 planet yang berada jauh dari matahari. Kemudian planet dalam adalah kelompok planet dalam adalah planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, 4 planet tersebutlah yang berada dekat dengan matahari. Nah, tadi sudah dijelaskan planet-planet serta karakteristiknya. Sekarang kita lanjut kepada meteoroid. Ada juga meteor, ada meteoroid. Nah, apa itu meteoroid? Adalah objek kecil yang berada di ruang angkasa dan berukuran lebih kecil dari asteroid. Itulah dia namanya meteorit. Termasuk juga benda-benda yang ada di sistem tata surya. Kemudian meteor. Bedanya apa dengan meteorit? Yaitu fenomena yang terjadi ketika meteorit memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat gesekan dengan udara, menciptakan jejak cahaya yang sering disebut bintang jatuh. Jadi ada juga pernah dalam film cerita bintang jatuh. Kalau udah bintang jatuh, coba sebutkan doamu, mudah-mudahan terkabul gitu ya. Itu mitos, kita bisa percaya bisa tidak. Tapi itu tadi, kalau ada yang bilang bintang jatuh, itu namanya meteor, ya, berbeda dengan meteoroid. Selanjutnya, asteroid, yaitu objek kecil yang terdiri dari batuan dan logam yang mengorbitkan matahari. Sebagian besar asteroid ditemukan di sabuk asteroid yang terletak antara planet Mars, Jupiter, tetapi mereka juga dapat ditemukan di berbagai lokasi di tata surya. Jadi yang kita perhatikan batu-batu yang mengelilingi, yang ikut berkeliling seperti orbit itulah disebut asteroid. Nah, kemudian ada komet. Komet sering dibilang orang namanya bintang berekor, ya kan? Coba kita lihat penjelasan dari komet itu apa, yaitu benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Nah, komet dapat berupa debu, batu, maupun es, seperti juga benda langit lainnya di tata surya. Nah, sisa-sisa pembentukan dari tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu saat posisinya terletak dengan matahari. Kemudian komet menjadi panas dan memuntahkan gas dan debu, seringkali diikuti oleh ekor yang terlihat.
Jadi ada yang bilang komet itu bintang berekor. Kenapa dibilang bintang? Terlihat bercahaya juga, sama seperti siapa tadi? Meteor. Iya kan, bintang jatuh. Ini sama dengan tadi meteorit, yaitu bagian dari meteorit yang berhasil bertahan saat memasuki atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Nah, inilah yang kadang bisa jatuh ke bumi. Pernah ada jatuh sekitar, itu sudah lama ya. Jadi seperti batuan panas yang terlempar dari angkasa. Ya, berbeda dengan meteorit tadi ya. Yang pertama dengan meteorit. Selanjutnya, nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak? Perihal sistem tata surya? Kira-kira penjelasan yang Ibu sampaikan sudah jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, mari kita bernyanyi bersama. Nadanya ikuti nada naik becak. Yuk, kita ulang. Sama-sama ya. Liriknya nampak kan di depan? Nih. Oke, yuk. Sambil tepuk tangan yuk. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, juga Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Kurang semangat kayaknya. Coba supaya semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang 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 dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Nah. Aha aha. Aha aha. Semangat. Sekali lagi kalau gitu nyanyinya ya. Coba dikeluarkan semua suaranya. Nyanyi bersama. Planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, juga Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Oke, kasih tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, setelah penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, mari kita membuat sebuah proyek sesuai dengan apa yang sudah Ibu buat tadi. Tujuan dari pembelajaran kita membuat proyek miniatur planet. Mbak Ala dan Man sudah disiapkan, Nak? Sudah. Oke, silakan letakkan di meja. Proyek kali ini kita buat berkelompok. Jadi agar kalian bisa bekerja sama-sama melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya boleh. Kursinya ngadep ke sana. Jadi alat dan bahannya yaitu kardus, kemudian ada
lidi, tusuk sate ya. Kemudian ada kartun hitam, gunting, lem, benang, serta gambar dari planet dan matahari. Coba silakan kamu buat media bawahnya ada 8 buah. Hah? Ya, 8 buah kardus. Ini namanya kan Buat dengan diameter yang berbeda. Namanya juga. Nggak usah. Gunting saja nak ini. Enggak, ini guntingku. Satu lagi mana guntingku? Maya. Mungkin dipakai lagi ya.
tugas yang kalian kerjakan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi tiap kelompok. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi bersama untuk meregangkan semua otot-otot tulang serta saraf yang ada di kepala kita biar lebih rileks lagi ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rukun Sama Teman. Ya, semuanya berdiri bersama. Kita kasih tepuk tangan pada saat bernyanyi. Kelompok 1, yuk. Kelompok 3 dan 4, semua. Ayo. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari saling persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan kita hebat, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati dan saling menyakiti. Ayo, ayo, ayo. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari saling persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun teman. Oke. Nah, Ibu, mari kelompok Bapak dulu yang akan maju mempresentasikan tugasnya ke depan. Kelompok yuk kelompok 3 silakan. Kelompok 2 maaf. Yuk. Sini nak. Tiup lilin. Bawahnya mana? Satu lagi mana? Kenalkan dulu. Satu lagi mana? Belum Bu, bawahnya. Udah pas loh. Berjejer nak, silakan berjejer. Bawa kau. Ayo, siapa yang mau ngomong? Aurel, ayo maju Aurel, silakan perkenalkan dulu dari kelompok Bapak. Salam dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan hasil miniatur tata surya yang kami buat. Di sini ada sistem tata surya yang terutama yaitu matahari beserta planet-planetnya yang berjumlah ada 8. Yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelompok planet terbagi menjadi 2, yaitu kelompok luar dan kelompok planet dalam. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kasih
planet luar. Gimana Bu? Ya sama kayak dia. Di dalam sistem tata surya terdapat beberapa planet, diantaranya sebutkan planetnya apa saja. Kemudian, dari 8 planet tersebut ada 2 pengelompokan, yaitu planet dalam dan planet luar. Mana itu? Siapa ngomong dulu? Aku kelompok habis. Mana nih? Yuk, yuk. Aku membukaan dulu. Oh ini pegang. Yang mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memberikan suatu apa? Waktu apa? Gak tahu, agak panas kan. Jelaskan apa yang kalian kerjakan. Kami telah membuat replika sistem tata surya. Sistem tata surya terbagi menjadi 8 planet dan 1 bintang. Nama bintangnya adalah matahari. Nama 8 planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masing-masing terbagi menjadi 2 kubu, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet luar terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa lagi? Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh beberapa teman-teman kamu dari beberapa kelompok. Dari setiap hasil kerja, alhamdulillah bagus dan juga dipresentasikan dengan bagus. Nah, mari kita kembali merefleksikan apa yang telah kita kerjakan tadi. Ya, kita sudah membahas materi tentang sistem tata surya, bagaimana mereka berorbit, kemudian apa saja yang benda-benda langit apa saja yang ada di dalam sistem tata surya, pengelompokan dari planet-planet, serta karakteristik dari setiap planet serta bintang yang disebut dengan matahari. Nah, coba Ibu mau tahu dari kalian apa refleksi yang akan kamu sampaikan pada pembelajaran kali ini? Ya, siapa? Ya, Nabila? Semenjak saya belajar tentang tata surya, saya tahu perbedaan antara meteoroid, komet, meteor, dan asteroid. Iya, terima kasih Nabila. Ada lagi nak? Ya, siapa namanya? Iya. Dari sistem tata surya yang dijelaskan, Bapak dapat mengetahui tentang cara beberapa planet menentukan dirinya menjadikan satu, yaitu 4 planet luar dan 4 planet dalam. Oke, terima kasih Aurel. Ada satu lagi? Oh, Fahri. Wana. Tahu bahwa bumi dan planet-planet lainnya akan tetap berdiri pada. Oke, terima kasih Fahri. Mungkin di antara kalian ini semua mau berbicara cuma malu kali ya. PD-nya itu belum muncul. Jadi Ibu maunya kita semua mengutarakan pendapatnya masing-masing. Pasti setelah belajar tentang sistem tata surya ada hal yang dapat kamu pelajari. Pada saat kamu melakukan praktek ada hal yang kamu ketahui ya. Nah, mari kita simpulkan bersama tentang materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sistem tata surya. Kita mengetahui bahwasannya matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Jadi
setiap planet yang beredar di mengelilingi matahari itu akan beredar pada orbitnya. Mereka tidak akan berputar di luar dari jalur orbitnya, ya. Jadi Bu harap dari pembelajaran kali ini kamu dapat mengetahui dan mempelajari serta mengenal apa itu bagian-bagian atau benda-benda yang ada dalam sistem tata surya. Nah, kali ini Ibu sudahi pembelajaran kita di pembelajaran tentang sistem tata surya untuk mata pelajaran IPAS. Jadi Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.